Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Aliyah Miftahul Ulum yang saya hormati, sebelum kita belajar maka ada beberapa ketentuan. Pertama adalah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, jika nanti masing-masing siswa dan siswi mengabsen supaya dapat diketahui siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Yang ketiga, belajar ini hanya 20-30 menit. Dan kemudian nanti mungkin ada soal-soal yang harus dikerjakan oleh anak-anakku sekalian di rumah dalam rangka mengukur sejauh mana kemampuan penangkapan anak-anak sekalian dalam menerima materi yang Bapak sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian akhlak. Pengertian akhlak yang pertama, menurut etimologi, akhlak itu berbentuk jamak dari al-khuluq yang berarti adalah budi pekerti, bisa diartikan perangai, tingkah laku atau tabiat. Ya, itu pengertian dari akhlak. Ya, jadi akhlak itu adalah budi pekerti, sikap, tingkah laku. Ya, kalau bahasa orang yang sangat muda adalah sopan santun. Itu yang memang harus dimiliki oleh kita sebagai umat Islam. Lalu pengertian secara terminologi, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa al-khuluq ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa muslim min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi akhlak menurut terminologi itu intinya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara rutinitas dan secara spontan, tanpa pemikiran, tanpa pertimbangan, yang itu muncul dari dalam diri manusia itu sendiri. Baik anak-anak sekalian, itu pengertian dari akhlak. Lalu tujuan kita mempelajari akhlak. Mengapa anak-anak sekalian kita harus belajar pada akhlak, ya, mempelajari akhlak? Ya, tentunya ada punya tujuan. Tujuannya adalah dalam rangka mengembalikan atau mewujudkan atau mempertahankan fitrah manusia agar manusia menjadi manusia-manusia yang baik, ya, manusia-manusia yang fitrah. Jadi tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan. Ya, baik anak sekalian, kalau tadi akhlak adalah, ya, kalau Bapak boleh tulis, ya, akhlak itu adalah diartikan sebagai sikap, ya, kemudian atau sopan santun, yang ada dalam jiwa. Ya, kalau terminologinya adalah perbuatan
yang spontan, tanpa pemikiran dan pertimbangan. Yang ada dalam diri manusia. Nah, ini akhlak, ini baru dari segi pengertian. Dari segi pengertian. Ya. Pengertian akhlak. Lalu kita akan belajar juga tujuan. Tujuan mempelajari akhlak. Intinya yang pertama adalah dalam rangka satu tujuannya adalah mewujudkan dan mempertahankan fitrah manusia. Ya, fitrah manusia. Apa fitrah manusia itu? Fitrah manusia adalah suci. Ya. Jadi fitrah manusia adalah suci. Suci seperti apa? Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Ya, suci manusia bisa kita artikan, suci di sini adalah bisa diartikan, ya, suci bisa dalam arti bertauhid. Ya. Manusia sudah bertauhid, sudah mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah adalah yang menciptakan manusia. Ya, yang kedua, suci dalam arti agar manusia berakhlak, ya, berakhlak yang baik, ya, karena memang manusia diciptakan dalam keadaan baik, ya. Berakhlak yang baik agar manusia mempertahankan eksistensinya sebagai manusia yang baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi agar manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan baik, supaya akhlaknya juga baik. Nah, yang kedua, mempertahankan fitrah manusia. Yang kedua adalah dalam rangka menyempurnakan iman dan takwa. Kenapa disempurnakan? Kita ini sudah beriman, kita ini sudah menjadi orang Islam, ya, tapi bagaimana iman kita supaya sempurna? Maka harus disempurnakan dengan akhlakul karimah. Kata Rasulullah, akmalul mu'minina ahsanukum khuluqa. Sebaik-baik orang mukmin adalah orang mukmin yang baik akhlaknya. Kita sudah beriman, kita sudah Islam, tetapi ketika akhlak kita tidak baik, maka bobot Islam kita juga seperti itu. Nah, makanya kita, anak sekalian, perlu menyempurnakan jiwa kita, kepribadian kita melalui akhlak. Orang bertakwa juga harus berakhlak. Pasti dan rata-rata kalau orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti berakhlak. Ya, makanya untuk menyempurnakan iman dan takwa kita, bahkan Islam kita, kita harus memiliki sifat
memiliki akhlakul karimah. Inilah tujuan yang kita pelajari, mengapa akhlak itu sangat penting buat kita semua, karena memang untuk mempertahankan fitrah manusia, yaitu fitrah manusia dalam keadaan suci. Kesucian itu adalah bertauhid dan berakhlak yang baik. Yang kedua, untuk menyempurnakan iman dan takwa kita, memang yang merupakan juga kesempurnaan dari iman seseorang. Yang ketiga adalah dalam rangka mewujudkan meneruskan tugas-tugas Rasulullah SAW. Apa tugasnya? Rasulullah adalah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak mulia. Mudah-mudahan kita juga seperti itu, sebagai pengikut umat Nabi Muhammad yang baik tentunya harus memiliki akhlak yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, jadi itu memang buat kita akhlak itu sangat penting, ya, sangat penting, dan akan menentukan kepada eksistensi harga diri manusia. Jadi harga diri manusia itu adalah terletak pada akhlaknya. Demikian pula harga sebuah bangsa seperti bangsa Indonesia ini, jadi artinya adalah tergantung pada budi pekertinya. Ketika penduduk Indonesia ini akhlaknya baik, itulah sebenarnya nilai buat bangsa Indonesia. Tetapi ketika akhlaknya tidak baik, maka inilah menjadi sebuah persoalan buat kita. Makanya tugas kita inilah bagaimana mendidik anak-anak Indonesia, dan termasuk anak-anak sekalian yang sekolah di Madrasah Aliyah agar memiliki akhlakul karimah. Ini harapan Bapak, jadi supaya dimengerti mengapa kita harus mempelajari akhlak, meskipun saya tahu bahwa akhlak secara kurikulum sudah dipelajari oleh anak-anak sekalian. Lalu sekarang kedudukan akhlak dalam Islam, ya Bapak lanjutkan, kedudukan dalam akhlak dalam Islam. Jadi kedudukannya dalam Islam memang sangat muhimmah, sangat penting dalam rangka membentuk kepribadian seorang muslim, membentuk kepribadian seorang yang beriman. Ya, kedudukannya seperti apa? Yang pertama adalah untuk membentuk pribadi muslim, ya, membentuk pribadi muslim yang memiliki akhlakul karimah. Tadi hadisnya yang sudah saya Bapak sampaikan, akmalul mukminina ahsanukum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna adalah orang mukmin yang baik budi pekertinya, ahsanukum khuluqa. Dalam hadis Nabi sudah terkenal bahwa memang untuk orang yang beriman, berislam harus baik akhlaknya. Jadi komponen agama Islam adalah iman, Islam, kemudian ihsan, baik. Sudah beriman tetapi tidak ihsan dia, tidak berbuat baik dia, tidak berakhlak dia, nah maka tidak sempurna dia. Dia sudah masuk Islam, sudah yakin benar dengan Islam, tetapi dia tidak berakhlak, tidak berbuat baik, maka tidak akan sempurna akhlaknya. Karena itu Islam yang sempurna, iman yang sempurna perlu disempurnakan dengan akhlakul karimah. Yang kedua, kedudukan akhlak dalam Islam adalah untuk membedakan antara orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dengan orang-orang yang tidak beriman. Mestinya seperti itu. Orang yang beriman mestinya akhlaknya lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman. Nah itu makanya terbalik kalau ada orang yang tidak beriman, katakanlah orang yang non muslim, akhlaknya lebih baik, itu sebenarnya terbalik. Mestinya yang akhlaknya lebih baik adalah orang Islam. Karena apa? Karena orang Islam sudah tahu ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia di muka bumi ini. Khususnya bagi kita umat Nabi Muhammad, mau tidak mau, senang atau tidak senang, kita harus mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Yang ketiga,
kedudukan akhlak adalah akhlak merupakan refleksi dan cermin dari kebersihan jiwa seseorang. Kemudian kedudukan akhlak dalam Islam adalah mempertahankan harkat dan martabat manusia yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bentuk yang baik dan sempurna. Makanya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik dan sempurna. Bentuk yang sudah baik dan sempurna itu dengan dilengkapi seluruh panca indera diberikan oleh Allah kepada kita, itulah yang harus kita pertahankan. Kita sudah baik, sudah sempurna, kita pertahankan. Bagaimana cara mempertahankannya? Yaitu dengan menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Kita bersyukur diberikan panca indera yang lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan binatang. Binatang dikasih nafsu, tetapi kan nafsunya beda dengan kita, tetapi tidak diberikan alat pikiran seperti kita. Kalau kita juga diberikan nafsu, tapi diberikan pemikiran supaya mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi kalau hewan diberikan nafsu makan, nafsu seksual, tetapi dia tidak diberikan pemikiran seperti manusia. Dia tidak kenal mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang baik, mana yang tidak baik, tidak kenal itu dia. Karena hewan tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berpikir mana yang baik, mana yang tidak baik. Tentunya inilah nilai-nilai ajaran Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Inilah yang harus kita ikuti dan secara baik. Ini anak sekalian, perlu sekali buat kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi pertimbangan, jadi renungan buat anak-anak sekalian. Saya kira itu pertemuan pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi renungan buat kita sekalian. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup ta'lim kita, pelajaran kita dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.